Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini doa dan harapan saya pada saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh semangat dan senantiasa hidup mengandalkan kemurahan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Ranting yang Berbuah. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan penuh kasih sayang. Senantiasa kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Bapa, saat kami merenungkan pentingnya tetap bersatu dengan Kristus agar dapat menghasilkan buah roh yang melimpah, kami mohon Engkau membuka mata hati kami untuk melihat betapa intimnya hubungan yang Engkau inginkan dengan kami. Ya Tuhan, bantulah kami memahami bahwa hidup dalam kesatuan dengan Kristus bukan hanya sebuah teori saja, tetapi sebuah realitas yang harus kami alami setiap hari. Tolonglah kami untuk menjadi pohon-pohon yang berakar kuat di dalam Engkau, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah yang melimpah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita bertanya-tanya, apa tujuan hidupku? Jawabannya sederhana namun sangat mendalam. Untuk memuliakan Tuhan. Salah satu cara konkret untuk memuliakan Tuhan adalah dengan menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Buah yang tidak akan membusuk, tetapi justru akan semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Mari kita gali lebih dalam makna menghasilkan buah dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudaraku, secara umum panggilan Tuhan adalah beban yang Tuhan taruh di dalam diri orang percaya untuk mau melayani sesama dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Artinya, Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Bahkan Tuhan menyelamatkan dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya dan umat pilihannya. Apa tujuan Tuhan memilih dan memanggil kita? Supaya kita memasyurkan nama Tuhan melalui perbuatan kita dan menjalankan peran kita sebagai saksi-saksinya di tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Mari kita memperdalam pemahaman kita akan kebenaran ayat ini. Yang pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Frasa ini dengan tegas menyatakan bahwa kita tidak memilih Allah, tetapi Dialah yang memilih kita. Ini adalah sebuah kebenaran yang mendasar dalam iman Kristen. Allah tidak membutuhkan kita, namun kita sangat membutuhkan Dia. Pemilihan Allah atas kita bukanlah berdasarkan kualitas atau perbuatan kita, melainkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Setelah memilih kita, Allah kemudian memberikan kita tugas yang mulia, yaitu menghasilkan
buah. Buah yang dimaksud di sini adalah segala perbuatan baik yang kita lakukan sebagai hasil dari iman kita kepada Yesus Kristus. Buah ini bisa berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang ketiga, dan buahmu itu tetap. Buah yang kita hasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga bersifat kekal. Ini berarti bahwa perbuatan baik yang kita lakukan akan memiliki dampak yang abadi, baik dalam hidup kita sekarang ini maupun dalam hidup kita dalam kekekalan, termasuk juga dalam kehidupan orang lain. Itulah dampak perbuatan kita. Buah yang kekal ini adalah hasil karya dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Yang keempat, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Frasa ini berbicara tentang doa yang terkabul. Ayat ini juga menjanjikan bahwa doa-doa kita akan dikabulkan jika kita meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah janji yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Namun, penting untuk diingat bahwa doa yang dikabulkan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan rancangan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergi menghasilkan buah merupakan panggilan untuk memasyurkan nama Tuhan. Inilah yang telah dilupakan dan diabaikan oleh jemaat di Korintus pada waktu itu. Rasul Paulus pun mempertegas, mengingatkan, dan meluruskan kembali motivasi pelayanan mereka. Apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah kekuatan yang melatar belakangi setiap perencanaan, keputusan, pilihan, dan tindakan seseorang. Kekuatan inilah yang memberi semangat dan gairah untuk mengerjakan sesuatu, baik itu yang sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif sekalipun. Mari kita baca 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9 bagian B. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Saudaraku, ayat ini memberikan kita sebuah tantangan yang mendalam. Motivasi kita harus benar. Daud sang raja yang bijak berpesan kepada Salomo, putranya, agar segala tindakannya dilandasi oleh motivasi yang murni, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa motivasi itu begitu penting? Yang pertama, Tuhan melihat hati. Firman Tuhan yang sudah kita baca ini dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak hanya melihat perbuatan kita, tetapi juga menyelidiki isi hati kita. Niat dan cita-cita sekecil apapun tidak luput dari pandangan Tuhan. Yang kedua, motivasi mempengaruhi hasil. Jika motivasi kita salah, misalnya didorong oleh ambisi pribadi, oleh kesombongan, atau ingin dipuji sesama manusia, maka hasil yang kita capai pun akan terkontaminasi. Sebaliknya, jika motivasi kita murni untuk memuliakan Tuhan, maka setiap tindakan kita akan membawa berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, motivasi membentuk karakter. Motivasi yang benar akan membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita akan semakin rendah hati, tulus, penuh kasih,
dan rela berkorban. Saudaraku, motivasi yang benar adalah kunci untuk hidup yang menghasilkan buah, suatu hidup yang bermakna dan memuaskan bagi jiwa kita. Marilah kita senantiasa memeriksa motivasi kita dan memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, kita akan mengalami hidup yang penuh berkat dan penuh sukacita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan sangat memperhatikan motivasi seseorang dalam melakukan segala sesuatu, baik dalam pekerjaan apapun, terlebih-lebih dalam melayani Tuhan. Penting sekali menjaga motivasi kita tetap selaras dengan kehendak Tuhan, dengan panggilan Tuhan. Sebab itu akan mempengaruhi pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, serta menentukan hasil kerjaan kita. Rasul Paulus mendapati ada banyak jemaat Korintus yang tidak lagi menempatkan Kristus sebagai pusat dari pujian dari hidup mereka, tetapi mereka cenderung memegahkan diri sendiri. Kesombongan telah menjadi penyakit yang sangat kronis, sampai-sampai Rasul Paulus harus memberi peringatan kepada mereka. Mari kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam pada motivasi di balik setiap tindakan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk tidak hanya sekedar menjalani hidup ini, tetapi untuk hidup dengan tujuan dan makna yang jauh lebih berarti, jauh lebih tinggi. Setiap hal yang kita lakukan, sekecil apapun itu, seharusnya menjadi sebuah persembahan bagi Allah. Dari tindakan makan dan minum yang paling dasar, hingga pencapaian-pencapaian besar dalam hidup ini, semuanya adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Motivasi kita tidak boleh semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi atau keinginan duniawi. Sebaliknya kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, apakah tindakan ini akan membawa kemuliaan bagi Allah? Ketika kita hidup dengan tujuan untuk memuliakan Allah, hidup kita akan menjadi lebih fokus, lebih terarah, dan lebih bernilai. Kita akan lebih selektif dalam memilih tindakan dan keputusan, karena kita akan selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap kemuliaan Allah. Ketika kita hidup untuk kemuliaan Allah, kita semakin menyatu dengan kehendak Tuhan. Kita akan menjadi alat di tangannya untuk melakukan pekerjaannya yang besar bagi dunia ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, dalam firman-Mu Engkau memanggil kami untuk menjadi ranting yang menghasilkan buah yang baik. Kami mengerti bahwa hidup kami seharusnya menjadi kesaksian yang nyata akan kasih dan kuasa-Mu. Namun kami seringkali merasa tidak layak dan kurang mampu untuk menghasilkan buah yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami mohon ampun atas segala kelalaian dan ketidaktaatan kami. Kami rindu untuk hidup seutuhnya bagi Engkau dan menjadi alat di tangan-Mu untuk memberkati orang lain. Tolonglah kami untuk mengerti lebih dalam tentang panggilan kami ini ya Tuhan. Kami mohon agar Engkau
memurnikan hati kami, agar buah-buah roh-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Biarlah Engkau memberikan kekuatan untuk mengatasi segala tantangan dan godaan yang menghalangi kami untuk menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kami. Bapa, kami juga mohon hikmat untuk mengetahui bagaimana cara menghasilkan buah yang abadi. Bimbinglah langkah kami, agar kami selalu melakukan kehendak-Mu. Berilah kami keberanian untuk membagikan Injil kebenaran Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami dapat melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakailah kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktivitas, dimanapun kami berada. Kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah karena pertolongan Roh Kudus, maka dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Segala kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, dendam, dan apapun dosa lainnya, biarlah itu dibuang dari hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan dan hubungannya dengan orang lain, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, setiap tindakan, setiap kata-kata, dan setiap pikiran kita
adalah kesempatan untuk menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Dengan tetap terhubung dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, kita akan mampu menghasilkan buah yang berlimpah dan abadi. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.